Alhamdulillah wa syukurulan nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, alhamdulillah atas qudra dan iradah Allah kita dipertemukan kembali. Ini pikih sinetron gitu. Jadi mikihan apa yang sudah ditayangkan, saya juga tidak mengerti ke mana arahnya. Kalau saya bisa nangkep begini, ima dihubung-hubungkan nanti bebas. Kita mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan kita buka tanya jawab lah yang agak banyak. Ya karena ada MC yang siap menjawab. Dalam satu riwayat, ada 3 kelompok orang mendatangi istri Rasulullah SAW. Mereka menanyakan bagaimana amalan Rasulullah SAW. Ketika disampaikan, mereka ngukur lah bagaimana kami dibandingkan dengan Rasulullah. Amal Rasulullah itu luar biasa. Sedangkan beliau sudah dijanjikan surga oleh Allah. Sementara kami, cek orang Sunda, jauh tanah ka langit. Coba diterjemahkan apa? Jauh tanah ka langit apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya? Pokoknya mah jauh lah gitu. Kalau saya dibandingkan dengan Rasulullah, ibadah kami itu jauh sekali dengan ibadah Rasulullah. Maka kemudian salah satu diantaranya mengatakan, untuk bisa mengejar Rasulullah dan bisa masuk surga, saya akan saum dan saya tidak akan berbuka. Maksudnya saum terus gitu. Jadi tidak sehari saum sehari buka, mau saum terus. Karena ngejar defisit dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, saya akan sholat dan tidak akan tidur. Kan Rasul itu sholat tapi tidur, saya mah gak akan tidur. Supaya saya bisa ngejar sama Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini yang keren. Ana a'tazilun nisa. Saya akan menjauhi perempuan moal nikah. Kayak teman-teman di sini mungkin. Siga tadi backstage geus sabaraha tahun tanya saya jika nanu ieu tah. Ana a'tazilun nisa. Saya tidak akan menikah. Sigana di dieu nu jaromlo meureun milih eta. Kenapa? Demi ingin dekat dengan Allah. Begitu kan kalian yang ada ya di sini nu jaromlo teh, Ustaz, saya milih tidak akan menikah dulu karena fokus ingin ibadah kepada Allah. Setuju tidak ini? Atau wani ngajawab zieunnya. Jadi saya milih tidak menikah karena saya ingin dekat dengan Allah. Keren kan ini? Karena mengejar, wah ini kalau ngukur dengan Rasulullah jauh, saya nggak akan kekejar nih. Maka saya milih untuk tidak menikah. Pikirannya, kalau orang menikah itu susah untuk dapat pahala banyak dari Allah. Kalau menikah, surga itu bisa jauh. Kenapa? Aya nu ngagokan naon nu sebelah istrinya. Sebetulnya betul tidak begitu gitu. Apa yang disampaikan oleh mereka kepada istri Rasulullah SAW terdengar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah kemudian datang sampai beliau itu seperti khutbah lah. Fahamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian beliau mengatakan begini. Ini kamu yang mengatakan ini tadi, dangukeun ya. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Allah, paling takut kepada Allah. Tapi aku saum, aku berbuka. Karena Islam itu wasatiyah. Walaupun sekarang teh wasatiyah jadi lebih sempit ya. Tanpa ada Islam wasatiyah, Islam itu udah wasatiyah. Sudah pertengahan. Gitu. Nah makanya aku saum, aku berbuka. Kemudian aku sholat, aku tidur. Kemudian aku pun menikah. Lalu ada satu kalimat yang terkenal dari ucapan Rasul bagi teman-teman yang sudah menikah sering mendengar keterangan ini. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi orang yang membenci sunnahku bukan termasuk golonganku. Apa sunnahku? Tadi
aku saum, aku tidur. Salah baliknya. Aku sholat, aku tidur. Aku saum, aku berbuka, dan aku pun menikah. Bahkan salapan Rasul menikahnya gitu tegagok gitunya. Jadi cukup buat contoh bagi kita. Nah, pertanyaannya, lalu kenapa Nabi sampai mengatakan hal tersebut kepada 3 sahabat ini? Karena di benak sahabat, pernikahan itu akan menghalangi dia untuk taat. Di benak sahabat bahwa pernikahan itu akan menghalangi dia untuk taat. Padahal pernikahan bagi kita kaum muslimin, nikahnya sendiri adalah ibadah. Dan nikahnya sendiri bagian dari taat. Nah itu yang gagal paham gitu. Seolah-olah nikah itu bukan taat. Nikah itu menghalangi orang bisa masuk surga. Padahal justru pernikahan ini yang menyebabkan bisa orang masuk surga. Sok ye. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berapa menit? Sini yang profesional berapa? 2-3 menit. Sholat profesional 3 menit, 5 menit lah paling beresnya. Dari lating mah bakal loba nu dehem. Nah, nikah itu sama dengan sholat. Sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nikah diawali dengan akad. Anu tampi abdi nikah tehnya. Diawali dengan akad, diakhiri dengan apa? Salam. Diakhiri dengan apabila ajal memisahkan itu berakhir menikah itu. Sholat 10 menit beres. Nikah berapa menit? Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa kesel 30 tahun. Kenapa saya katakan kesel nak? Kieu. Sholat kita takbir Allahu Akbar. Ada godaan tidak? Godaannya bisa eksternal, bisa internal. Kan yang susah di sholat itu bukan bacaannya. Yang susah di sholat itu bukan gerakannya. Tapi bagaimana kita mempertahankan kehusuan. Ketika Allahu Akbar, kita husu nih. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, atau wajjahtu wajhiya lilladzi, atau boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu baca Al-Fatihah dari mulai hamdalah sampai waladdolin. Sukses tuh. Ketika bibir kita mengucapkan, hati kita membenarkan, mengikuti apa yang diucapkan oleh lisannya. Ketika ruku, subhana rabbiyal azim, betul-betul merasakan keagungan Allah. Keren tuh ketika sholat tuh. Rakaat kahiji lulus, rakaat kedua mulai oyak. Allahu Akbar, bismillah, mulai sibuk, lidah mengucap, pikiran mulai melayang. Apalagi kalau sholat itu berjamaah. Mungkin enggak kalau berjamaah ngalamun makmum? Sangat mungkin. Allahu Akbar, apalagi sholat zuhur. Saya pernah ditanya, Ustadz, bolehkah saya berzikir ketika saya sudah beres sholat baca surat? Jadi imam tuh baca surat, panjang sepertinya. Makmum, misalkan imam baca amma yatasaalun, makmum baca ina atau ina, kan domplang pisan tah. Maka sudah beres abtar, sacan ruku-ruku wae itu. Nah, boleh nggak saya berzikir? Subhanallah, alhamdulillah. Saya kan nanya, kenapa zikir daripada ngalamun Ustadz? Karena kalau setelah begitu kan nungguan lila kan, nahate minimal imam maca naon sih? Nilai lating can ruku-ruku wae Gusti gitunya. Ya Allah, lilai lating kan kesel. Apalagi saya pernah sampaikan, datang godaan yang lain. Kan tadi pikirannya, sekarang datang godaan yang lain. Ngadadak mules jeung ngerebek. Mules gitu, mulai naik ya. Kalau bahasa anu hamil, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5. Rakaat kedua masih aman, kita basa nahan. Dengan apa? Tarik napas panjang. Ya Allah, lila leuting eta maca naon sih cing atuh zuhur manu ponok we atuh. Kan ini siang hari, orang lagi istirahat, cing empati dong jadi imam teh kan kesel hati teh kan. Allahu Akbar, rakaat ketiga pembukaan sudah mulai 6. Mulai nyedek kan, ke bawah teh udah mulai nyedek nih. Duduk pun kaki teh agak dirapatkan. Kalau dibuka bisik ka teka tahan kan ngaborojol ripuh. Rakaat keempat sudah nyaris sempurna. Sudah pembukaan 9,5.
Duduk tahiyat tahan, ya Allah ulah mereka keluar gitu. Bismillah pet keluar. Pas assalamualaikum baru pet keluar. Batal tuh. Cuman pet doang, pet gitu, dikit. Batal tidak? Matak tong kagoknya, borobotkeun sekalian sing gede. Saya tanya, sepanjang sholat tadi menahan ingin buang air, kira-kira khusyuk enggak? Hati kita ngomen tulus imam. Rokaat pertama mantep kan? Allahu Akbar. Lulus dah. Ku setan teh beres kedua dirusak tah. Dalam satu riwayat sampai begini. Ketika orang sholat dihembuskan oleh setan tuh keraguan-raguan. Kamu kentut misalkannya. Nah hati kan gitu. Maka sampai kata Nabi, bila datang bisikan dari setan, kamu batal. Maka kata Nabi, jawab oleh kamu, kadzabta, bohong kamu. Nah hati kade ulah, bohong sia, bohong. Batal kayak orang teh, setalin maca Fatihah kan bohong wae. Iya dalilnya ya, gitu. Artinya lawan kan, dilawan. Nah ini bisikannya. Cuma tadi ini buat gambaran kalau tadi bab rumah tangga ya. Dalam sholat sehebat-hebatnya godaan setan cuma 5 menit kita nahan. Ada rasa kesel atau kita berjamaah. Kan gak semua imam menyenangkan kan. Ada imam yang bacaannya indah, kita betah. Barusan baca surah Al-Mursalat. Kalau bacaannya indah kita betah. Tapi dengan bacaan yang dengan surat yang sama, bacaannya butut. Kesel orang, makaning panjang dia teh. Wal mursalati urpa pal asipati aspa misalkannya. Pan aduh kita asa raracang tai ceuli cing urang Sunda mah. Cing atuh kumaha ni palas kieu keur palas butut dibacaana gitu nya. Panjang deh kan kesel. Tapi sekesal-kesalnya kita mau walk out enggak? Atau imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Amayatasaalun anin nabail adim aladihum fihi muhtalipun kala saya lamun kan orang tegas kesel ya imam anu kieu gitu nya. Anda mau walk out tidak? Kesel aing mah tinggalkeun begitu kan itu kan. Mencoba bertahan. Sekesal-kesalnya kita bertahan sampai salam. Beres salam moal ka dieu deui urang salat. Kan gitu kan? Perjuangan dalam sholat itu adalah kehusuannya luar biasa kan. Bisikan hati, belum lagi tadi bisikan ke belakang. Sampai kan kadang-kadang kata Nabi, contoh ya, ini godaan untuk meruntuhkan sholat tuh banyak. Kata Nabi, uktulul aswadaini, bunuh 2 yang hitam. Kadelan jelema hideung keur ngagoler. 2 yang hitam itu disebutkan kalajengking dan ular hitam. Kobra Jawa kalau sekarang mah kan yang kepalanya segitiga itu. Kalau lagi sholat ada kobra gimana? Mau tetap bertahan atau kita menghindar dulu? Ya Allah tenanawan pacok wios abdi mah. Jihad ya Allah wios gitu. Badek itu tuh. Atau disepak heula boleh tidak? Boleh kan? Melakukan gerakan di luar sholat boleh. Kata Nabi uktulul aswadain, bunuh dulu. Kalau orang mah jauh lah kalau kalah jengking dengan orai kobra mah palingan cucunguk orang. Ya kan? Sampai ada kecoa itu jadi tempat pingpong. Saya masih ingat mau sujud. Ada kecoa kan, ditoker gitu. Tak, wah. Hilang enggak itu. Pas duduk sebalik deui eta. Loh, aya ternyata ditu toker deui ka dieu rieuh eta kecoa. Abdi teh lepat naon? Heuh lepat bet ngagoler hareupeun urang gitu. Bahkan kucing bisa jadi kan jadi tersangka. Saya masih ingat ya mana cerita dulu di sini. Kemarin kejadian di saya sholat kan kucing kecil mah sok pabeli tina kaki tanya. Wah gitu keun ngadeuketan deui kan jadi teu konsen tuh. Dasar ku Allah teh kenapa diutus ucing tanya. Sampai nah itu yang berbahaya tuh orang kalau pakai sarung pakai gamis. Karena kalau sujud itu membuat lingkaran. Nah kucing suka nuletik masuk bus kadinya tah. Lalu ketika duduk terperangkap kan. Kalau duduknya sempurna itu masa depan itu terancam. Masa depan terancam. Apa yang dilakukan akhirnya kan kikituan ngambil dulu kan. Makanya pantas kalau Nabi hati-hati sholat jangan menahan dua keinginan ketika buang angin. Ya dua jalan kotoran lah. Ketika ada baik di depan atau belakang pengen ngeluarin mending keluar dulu lah.
Hilangkan sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan. Cuma poinnya tadi, sholat kita menahan hanya 5 menit, 10 menit. Godaan setan tuh kan. Kalau saum berapa menit? Bukan berapa menit, berapa jam saum biasanya? Dari mulai subuh hingga maghrib. Ada yang udah ngitung berapa jam? Nyampe 12 jam enggak? Nyak itu nyampe. Nyalah soklah sepakat lah 12 jam ya lah. Wios abdi nyanak baca sekedik dan nawan. Taruhlah 12 jam. Dari mulai adzan subuh hingga maghrib. Ada godaan setan enggak? Banyak pisan kan? Godaan setan teh naon? Iya. Nah, anu aneh-aneh ningali gitu. Wah, lagi bulan Ramadan, batur tadarus, ya mah nonton layangan putus misalkan. Nah, ningali da geus episode ke-10 tamat misalkan. Wah, lebar nu kamari teu apal. Nonton atau nonton film Korea, nonton yang lain. Artinya apa? Setan mencoba mengurangi pahala saum kita. Belum lagi piambekeun aya kalau teman-teman karena motor kan, wah lagi panas terik gitu bulan Ramadan, ada orang yang ngebut nyerempet kan langsung keluar teh wah sia kancing coplok kan. Bahasa keur saum gitu kan. Ada orang yang ngantri tapi wah seseledak sampai sabar bae atuh. Nah, bahasana kan gitu nya, ongko sabar tapi make bel gitu. Gitu kan? Sabar tapi bari amek gitu. Nah, itu saum ada godaannya. Apalagi keur saum makan saya pernah sampaikan ningali sunlight oge mun asa kabita teh yang ngaletak gitu. Sunlight apalagi warna hijau. Duh eta teh. Kan kecoa we katinga jiga korma jadi asa fata morgana kan. Duh aya kecoa gugulitikan pan keur lapar mah asa hayang ngarawu gitu. Nah, itu godaannya, tapi kuat-kuatnya saum itu hanya berapa? Setengah hari saja. Tapi luar biasa rumah tangga nih. Dari mulai takbirnya yaitu akad nikah. Ketika seorang wali mengatakan, saya nikahkan Ananda kepada putri kandung saya dengan mas kawin emas 25 kg. Kurang banyak ya? 50 atau 50 lah. Kan ngalamun matong kagok. 50 gram dibayar nganjuk misalkan. Nyanyat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya misalkan. Muncul orang Sunda mah tampi abdi nikah ke anak gajah saksina abah. Mas kawina uyah sah misalkan gitu kan. Wah keren gitu. Jadi tuh ingat akad nikah itu ucapannya ringan. Cuma saya terima. Kobil tuh nikah bimahrin madgur. Ingatkan ya. Kobil tuh nikah bimahrin madgur. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang disebutkan tadi. Itu sudah cukup. Bahkan ada yang mengatakan saya terima pun sudah cukup katanya. Artinya kalimatnya nggak panjang. Kalimatnya nggak, kalau saya hitung ya nggak nyampe 30 detik udah beres. Anu nyampe lama mah eta mah anu ieu teh saya nikahkan Ananda dengan mas kawin emas 50 gram dibayar tunai. Tunai. Tah aya nu ngajawabna kitu geuranya. Dibayar tunai. Tunai. Lain tunai ditampi. Lain ayeuna tadi Gusti ya. Orang tuh saking nggak konsen ya kan luar biasa tuh. Itu yang buat lama tuh. Itu biasanya anyaran lah gempeur gitu. Kalau teman-teman di sini mau udah latihan dari sekarang kan, cuman prakteknya aja nu acan. Nah, ucapannya sederhana, tapi konsekuensinya itu nggak sederhana. Kenapa? Ketika seseorang menerima dia sebagai pasangan hidupnya, maka Quran menyebutkan ini adalah misaqon ghalidho. Satu perjanjian yang luar biasa, keras kuatnya. Maka kalau sudah mengatakan saya terima, usahakan tong dilepaskeun deui. Makanya kata dari KUA mah, Neng, Ujang, ieu buku nikah tong dibalikeun deui ka KUA. Tapi anu sok jail mah nya, daripada dibalikan lagi mending ditambahan deui weh. Tah kitunya, Anda mah jangan kitu hiji ge acan, geus mikiran yang nambahan. Nah, katanya jangan pernah kembalikan lagi katanya. Artinya kalau dikembalikan berarti selesai menikahnya. Nah, kita kadang-kadang nggak menghargai akad, pada akadnya luar biasa. Ketika orang menyebut saya terima nikahnya, itu misaqon ghalidho. Saya siap menerima dia lahir batin, termasuk tong leuwihna wungkul. Jangan hanya yang cantiknya saja. Jangan hanya lembutnya saja. Siap-siap gede hitutna, kerekna,
gede ambekna, nggak bisa masaknya, nggak bisa nyucinya. Kemudian dan segala kekurangannya Anda harus siap. Berapa lama bertahan itu? Nyata teuing teu apal. Berapa lama kita nggak tahu, nggak bisa menerka. Akan bertahan berapa lama dengan dia. Makanya teman-teman sekalian, nikah tuh jangan hanya ngandelin keberanian. Hanya ngandelin wah semangat, tapi persiapan yang harus matang. Sholat saja, mohon maaf yang 10 menit saja belajarnya lumayan. Nikah yang bukan 10 menit teman-teman sekalian, seumur hidup kita. Kita bertahan sama dia, keselna, piambekeunana, pabaeud-baeudna, bermusuhannya, kadang-kadang tidak saling bertegur sapanya dengan pasangan. Termasuk susah senangnya, kita harus melalui bersama dia seumur hidup kita. Dan inilah yang kata Nabi, aku pun menikah. Jangan gagal paham bahwa pernikahan itu membuat kamu gak dapat pahala masuk surga. Karena dalam Islam menikah itu ibadah. Kenapa? Saya bandingkan tadi dengan sholat. Sholat 10 menit saja luar biasa pahalanya. Nikah gak jelas kapan berakhirnya. Bisa lama, bisa sebentar. Maksudnya lama tuh ajal memisahkan tuh bisa cepet kan. VA sama bibinya kemarin, Vanessa Angel, ada 10 tahun gak nyampe kan? Gak nyampe 10 tahun meninggal. BCL sama Ashraf Sinclair gak lama. Itu kan gak nyampe 20 tahun pernikahannya. Ada yang seumur Jagung tuh umurnya berapa tahun? 3 bulan kan? Sudah selesai. Ada yang 3 hari sudah selesai. Ada yang pagi-pagi akad, malamnya selesai. Kenapa? Meninggal suaminya. Ada yang belum akad geus maot gitu. Kan ada iring-iringan calon pengantin pria menyeberang sungai, belum sampai ke Bujeng wafat. Kenapa? Tikelebuk teh, tenggelam. Ada juga yang kecelakaan. Jadi si mempelai wanitanya tinggal sendiri, itu bagian Anda. Kan eta kan harus jadi penyelamat. Neng wios abdi siap jadi gentosnya. Nah, itu boleh. Artinya Allah nggak sempat menjodohkan dia. Makanya teman-teman sekalian, sesuai dengan yang di sinetron tadi, dasar dari pertemuan pertama sekarang nih, kan nanti di sesi kedua kita bahas lebih dalam lagi. Nikah merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Nabi meluruskan kegagalan pahaman tadi, seorang sahabat tadi, bahwa seolah-olah nikah itu nggak akan menyampaikan seorang ke surga. Bahwa menikah itu menghalangi orang taat kepada Allah. Padahal justru di pernikahan ini bisa jadi jalan orang masuk surga. Saya kasih secuplik gambarannya saja. Seorang suami keluar dari rumahnya, mencari nafkah. Sampai dia membanting-banting tulang, memeras-meras keringat. Demi apa? Demi anak dan istrinya. Maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika dia dapat nih penghasilan, dia nafkahkan buat anak dan istrinya. Hitungan pahalanya apa? Perhuap setiap suap. Maka kalau kelak punya istri gede huap tong dicarek. Kenapa? Makin gede huapna, makin sering suapnya, makin gede pahalana. Mun puga anak gerenyem we terus, kieu we terus. Alhamdulillah ya Allah, pahalanya ngalir, mata antepkeun we gitu. Boga istri teh ngagiling we terus. Alhamdulillah berarti apa? Sodakohnya apa amalnya ngalir ke suami. Beda dengan Anda yang tidak punya istri sekarang. Itu baru secuplik bab ieu. Belum lagi nanti bagaimana kita memanage konfliknya. Belum lagi bagaimana ketika anak mendidik, kita mendidik anaknya. Belum lagi bagaimana kita menjaga amanah Allah berupa istri yang diamanahkan oleh bapaknya kepada kita untuk menjadi ahli surga. Ini baru permulaan, baru mukadimah. Insyaallah kita lanjutkan nanti di sesi kedua setelah sholat Isya. Jadi dasar yang pertama, nikah bagian ketaatan kepada Allah. Dengan pernikahan justru ini jalan peluang masuk surga. Seperti apa peluangnya? Kita lihat kita kembali setelah sholat Isya berjamaah. Kita lanjutkan. Di sesi pertama sudah dapat poinnya bahwa ternyata dengan teguran Nabi kepada seorang sahabat yang menyebutkan tadi, saya tidak akan menikah karena
Menikah itu akan menghalangi kita dari taat kepada Allah. Justru menikah dalam Islam bagian dari taat kepada Allah, dan dengan pernikahan ini orang bisa mengantarkan ke surga. Nah, Nabi memberi contoh dengan 9 istri. Gitu. Kenapa disebut 9 istri? Karena keunikannya berat, hiji istri wae berat komo tilu. Karena orang akan dapat pahala sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dengar tadi ada anak menangis ketika sedang sholat. Nah, itu kira-kira ibuna udah nikah belum? Salah pertanyaan teh. Itu udah nikah pasti kan? Berat orang ketika mau ngaji udah punya anak kecil, tantangannya luar biasa. Beda dengan teman-teman di sini anu masih lalajang kan? Orang yang tadi datang ke pengajian, datang sholat berjamaah dengan tantangan yang berat, punya anak kecil kadang-kadang. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada yang lajang yang datang. Makanya jangan dianggap bahwa nikah hanya sekedar menghalalkan hubungan dan tidak ada poin apa-apa. Makanya di sesi kedua ini saya sampaikan satu firman Allah dalam surah Ali Imran. Ada ayat berapa? Ada yang sudah hafal nih? Kalau yang sering Jumatan sering dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat berapa? 103 ya kalau tidak salah. Kalau tidak 103 ya 103 lah. Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Lalu apa hubungan dengan bahasan kita? Karena nikah ini merupakan ibadah. Rasul itu kalau dalam khutbah nikah beliau senantiasa sampaikan ayat ini. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya diingatkan, nikah bagi kita bukan sekedar mengejar atau menghalalkan nafsu. Karena nanti akan ada kejenuhan, akan ada kebosanan, lu lagi gitu kan. Kebayangkan kenapa coba sholat taraweh imamnya ganti-ganti. Di Al-Latif ada imam ganti-ganti kan. Jadwalnya hari ini imam ini, hari ini imam ini. Jumatan juga sama. Itu supaya enggak jenuh, itu lagi. Makanya dirobah. Yang tiap hari. Karena kan taraweh itu tiap hari ganti-ganti imamnya. Tapi kita punya istri kan enggak ganti-ganti. Iya deui. Taraweh saja ada orang yang protes. Cing imamna ganti atuh meni seminggu eta deui. Baru seminggu. Di imamanku itu minta ganti. Gitu. Kamu baca anak butut mah ganti nu leuwih alus gitu. Nah, ini menikah itu bisa jadi seumur hidup 30 tahun, 40 tahun dan pasangannya terganti-ganti. Ini luar biasa kan? Makanya nikah bukan sekedar menghalalkan nafsu. Kamu akan jenuh nanti kalau sekedar itu. Tapi nikah bagian dari rasa takut kita kepada Allah. Bedanya pegang tangan orang yang belum kita nikahi hukumnya halal haram atau batal wudu? Batal wudu mah tinggal wudu deui we. Kayak cepang deui, batal, tenang neng cai loba. Gitu kan? Pegang tangan perempuan yang bukan mahramnya itu bukan batal wudu tapi diharamkan, tidak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa. Kartos terpaksa tuh. Ya, kalau kita misalkan ada perempuan mau jatuh kita raih tangannya gitu kan, boleh. Tapi di pilihan muku nu alus nu ditulungan teh. Nah, ini mah pada geskolot misalkan. Nah, nggak gitu juga kan. Dalam keadaan terpaksa orang misalkan dia jadi dokter periksa pasien perempuan atau dokter perempuan dia periksa pasien laki-laki yang mungkin ada interaksi tangan bersentuhan, itu kan dalam keadaan kondisi hajah kebutuhan. Selain itu kan tidak boleh. Makanya kalau misalkan nikah hanya sekedar menghalalkan nafsu, kita akan jenuh, bosan. Tetapi nikah bagian rasa takut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Kalau nikah bagian dari taat kepada Allah, berarti nikah itu dapat pahala dari Allah. Nah, ujungnya unik, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kajian kita sampai di sini dulu nih. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Lalu apa poin dari ayat ini?
menikah itu harus mengantarkan kita wafat husnul khotimah. Karena nikah bagian dari ibadah, harus mengantarkan kita wafat husnul khotimah. Wafat dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Makanya pelajaran dari ayat ini, teman-teman yang belum menikah jangan salah menentukan pilihan. Makanya siapa tuh yang di sinetron di trailer tuh, Kori itu siapa namanya? Sakir. Nah, Sakir itu agak ragu-ragu. Nah, kalau saya sih pro ke laki-laki, walaupun kadang-kadang perempuan tuh butuh kejelasan. Banyak perempuan tuh mengandung misteri, dia tuh nerima saya apa enggak sih? Dia teh suka atau tidak ya? Padahal itu perempuan tuh sebetulnya menguji. Karena banyak perempuan tuh butuh laki-laki yang tegas. Suka-suka, enggak gitu. Jangan sampai abu-abu gitu. Karena perempuan mah biasanya gampang baperan. Perempuan mah biasanya gampang baperan. Laki-laki lebih dari itu. Laki-laki lebih lagi, tiap aya nu nyerengeh seri bogoheun ka urang gitu. Rata laki-laki gitu kan, sigana resepkeun ka urang. Jual suka bayang-bayang mau tiru, aduh tadi dia teh ramah banget, kayaknya pas nih. Nah, karena sebetulnya bagi laki-laki yang belum menikah mah tiap ningali perempuan teh pas. Kayaknya pas buat saya. Yang susah tuh yang dia pas buat kita nggak ada. Kita mah pas buat dia, kayaknya ini pas nih. Tapi itu yang nggak pas buat kita kadang-kadang. Karena kita masuk husnuzon orangnya. Laki-laki mah husnuzon. Tiap ketemu nu cantik, cigana jodoh orang. Betul tidak? Tapi perempuan juga ada. Cuman perempuan tuh lebih bisa menahan perasaannya daripada laki-laki. Makanya, nah kita kembangkan dari poin ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nikah bagian ibadah. Jangan sampai pernikahan itu justru mohon maaf. Apa nggak jongklokkan bahasa Indonesianya? Mencampakkan, kurang dahsyat nih, kurang dahsyat. Nggak jongklokkan bahasa Indonesia naon sebab menjerumuskan. Nah itu pas-pas. Jangan sampai nikah justru menjerumuskan kita kepada jurang neraka. Nikah harus mensurgakan kita, bukan menjerumuskan kita ke neraka. Dalam satu ayat Allah menyampaikan tuh, hati-hati. Jangan sampai kamu memilih pasangan yang membuat kamu masuk neraka. Lebih baik seorang wanita, tapi itu rada berat sih, hitam legam kata Nabi itu kan, tapi beriman, daripada cantik luar biasa tapi membuat kamu menjerumuskan ke dalam api neraka. Ini pilihannya gak enak. Harusnya lebih baik cantik dan solehah yang bisa menuntun ke surga. Mana ada hese katanya. Pilihannya begitu, itu saking luar biasanya. Nah teman-teman sekalian, karena tadi nikah harus mengantarkan kita wafat husnul khotimah, jangan salah memilih pasangan. Bagi kita laki-laki, nah, kita laki-laki ini, Rasulullah SAW kan menyebutkan tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikah karena 4 hal. 1, li jamaliha, karena cantiknya. Normal itu. Boleh kok, Islam gak melarang. Bahkan ada yang begini nanti, pilih cantik, pilih soleh gitu kan. Namun harus pilih cantik, pilih soleh. Halo? Soleh? Bener ya, soleh. Kan kata Nabi itu karena apa? Cantiknya, turunannya, terus nanti hartanya, karena agamanya, kesolehannya. Tadi pilih apa? Solehnya. Aya nu keren tuh, saya mah tetap pilih cantik Ustaz. Kenapa? Soleh bisa diusahakan, cantik tidak bisa diusahakan. Setuju tidak ini? Soleh mah bisa dididik, gelis mah tuh bisa dididik Ustaz. Memang geus bakatna goreng mah abdi hese. Paling bisa dioperasi plastik gitu kan. Tapi teman-teman sekalian, ari cantik atau tidak relatif. Ratu kecantikan Afrika kira-kira Anda mau? Punten lain ngahinakeun satu ras ya. Betapa bahwa cantik itu tergantung. Kata mereka, puntennya rambutnya nggak adaan, kulitnya hitam legam, itu cantik. Gitu. Tapi di kita nilainya lain. Kayak gini, orang Arab kan seneng tipe-tipe orang Indonesia, nu irungna demes gitunya, agak ke dalam, kulitnya agak coklat-coklatan, itu lebih seneng. Kapan orang resep tipe Arab, hidung mancung, jangkung, kulit
putih. Di itu mah geus biasa ningali nu kitu mah. Makanya ningali perempuan kita tuh unik, ieu mah lain sendiri, mungil leutik gitu kan ya. Tapi bagi mereka mah itu resep, kita mah enggak, resepna nu ieu. Wah, ini mah kode Australia. Wah, kalau kita berarti apa? Perbaikan keturunan menang nu jangkung. Kayak orang bule nikah dengan orang Indonesia. Kata kita teh, cing teh asa lakina ganteng, perempuannya begini. Nah, itulah susah. Urusan mata mah Allah. Contoh kieu lah. Ada kerbau akhwatnya, kerbau perempuannya maksudnya. Kerbau perempuannya tanpa berbusana. Datang lewat ke depan kita. Pelan-pelan sama dikuplak-kiplak tah. Sampai seksi banget tuh. Anu kabita tuh. Anu kabita saha anu resepeun. Kerbau jaluna. Da urang lain kerbau. Tidak ada rasa cinta ke situ. Kenapa? Zuyina linnasi hubus sahawat minan nisa. Allah yang menjadikan kita suka kepada perempuan. Da itu mah munding masakumaha seksina kita nggak suka. Allah yang menciptakan rasa cinta ke dalam diri kita. Makanya unik tadi kata Nabi, karena cantiknya boleh, karena hartanya, karena turunannya, karena agamanya. Tapi kata Nabi, fadfar bidzatid taribat yadak. Pilih yang punya keteguhan agama, kamu tidak akan rugi. Nah, makanya tadi makan heureuna, Ustaz saya mah milih nugelis. Nugelis mah mutlak. Tapi anu agama mah kan bisa diusahain nih. Tapi kalau jelek nggak bisa diusahain, eta mah tukang heureuy. Karena apa? Secantik-cantiknya pasangan kita itu hanya bertahan mungkin sebulan 2 bulan. Apalagi nanti sudah hamil, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, bisa jadi dari body biola jadi bas betot. Kenapa? Udah hilang kecantikannya. Kan gitu kan? Makanya saya bilang tadi, inilah pernikahan tuh beda, sholat mah singkat, nikah mah lama, bertahan dengan dia. Makanya hati-hati jangan salah menentukan pilihan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita menentukan pilihan yang baik. Teman-teman sekalian, nikah ibadah, nikah harus mengantarkan husnul khotimah, makanya jangan salah memilih pasangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan tergesa-gesa. Kenapa? Mohon maaf, orang yang belum menikah memandang pacarnya, calonnya itu dengan pandangan yang palsu. Matanya belum normal. Orang yang belum nikah lagi pacaran tuh mata nggak normal. Karena hampir 90% indah. Dan memang istrinya calonnya namanya indah gitu. Jadi mata itu indah semua kan. Jarang orang pacaran buang angin di pinggirnya berani gitu. Komo seperti perang dunia kedua, yuk meledak, jarang kan kalau belum nikah. Orang depan pacarnya tuh senantiasa wangi, gosok gigi rajin, bahkan ketekna saja itu pakai kelekson, wah sampai ke kanal gitu. Kenapa? Khawatir baunya itu mengganggu pacarnya, karena kan masih masa promo. Si perempuannya juga sama, ya kan promo eta teh. Sok orang promo produk kira-kira contoh lah SPG misalkan kecantikan, kira-kira ini atau ku gadis. Ini promo produk kecantikan padahal harusnya ini. Aku walaupun 78 tahun kelihatan muda gara-gara produk ini eta bagus. Ari ku parawan nya wajar we da tuker alus-alusna. Gitu kan, body lagi mulus-mulusnya, pantas promo gitu. Tapi kenapa mempromokan begitu? Karena harus bagus promo. Makanya teman-teman dalam masa promo kan kadang-kadang yang buat rambut apa hairspray-nya, tak apa lu penting wangi semprotkeun ka dieu. Wah. Rambut biar kelimis kajenting urut bala-bala ka dieukeun itu. Anak-anak jadul begitu kan, tidak ada hand body, urut cireng kitukeun itu. Yang penting mah apa? Tidak hiurik. Tidak hiurik kan? Yang penting kelihatan keren, bagus gitu. Kajenting kayak pas di deketan kula leurungkul itu masalah. Nah, makanya teman-teman sekalian, orang yang belum nikah tuh mata nggak normal. Kapan normal? Nanti sudah 1 bulan pernikahan mulai normal. Mulai dia melihat, gini istri saya begini, suami saya begini. Apa yang maksud normal ini? Allah akan perlihatkan kekurangan-kekurangan pasangan yang sebelumnya nggak kelihatan.
Jadi ketika pacaran mah kan ada orang tuh pacaran tuh, aku pacaran untuk mengenal pasangan. Betul, kita mengenal pasangan sebelum nikah itu harus dikenali dulu. Karena kata Nabi, ketika ada orang dia bicara kepada Rasul, ya Rasul saya mau menikah. Apa kata Rasul? Sudah kamu melihat? Belum ya Rasulullah, lihat dulu. Dijadikan dalil pacaran syar'i. Ustaz saya pacaran tapi syar'i. Emang kumaha pacaran syar'i teh? Kita mah WA-an aja sama video callan sarua we. Gitu. Ya kadang-kadang kita ketemuan di pengajian. Kumaha cara ketemunya? Dia di sana, aku di sini. Non WA-an, yang kamu lagi ngaji di Al-Latif enggak? Ya, aku lagi di Al-Latif. Sab mana paling depan? Aku paling belakang. Tuh dipotokeun masing-masing. Hubungannya gitu, LDR. jauh tapi itu nanti ketemuan di luar say hello itu sarua itu pacaran syar'i nya. Pakai WA tuh pacaran syar'i katanya. Enggak ada pacaran syar'i. Orang tuh kata Nabi lihat tuh dilihat dulu bukan berarti boleh pacaran. Kenapa? Orang pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 8 tahun tetap nggak akan dapat kekurangannya. Kalau sudah menikah baru Allah tampakkan, nih loh kekurangan pasangan kamu. Makanya nggak sedikit orang yang fenomena mantap berhijrah, sudah berhijrah, mantap menikah, sudah menikah, mantap berpisah. Nggak lama tuh, cuman setahun. Kenapa? Karena ketika Allah tampakkan kekurangan pasangan, dia nggak kuat. Dia nggak memahami bahwa misakon golido itu luar biasa. Makanya ke teman-teman sekalian jangan tergesa-gesa. Apa yang dilakukan ketika menemukan seorang nih? Nah, cari orang-orang yang kira-kira matanya normal. Siapa? Ibu bapaknya lah. Mah, aku tuh suka ke si ini. Orang tingalikeun IG, nah ini orangnya. Kumacek mamah tingali butut entong. Misalkan ya, iman tuh yang ngarang imah butut entong naon menyetiungna siga kitu ki. Tapi mah kata aku mah itu mah kekurangannya. Tapi insya Allah sudah menikah sama aku mah nanti kerudungnya syar'i bla 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 gitu. Kenapa anaknya membela? Karena matanya belum normal. Matanya belum normal. Ya udahlah itu mah mamah mah udah ngasih pandangan, terserah kamu. Ada juga perempuan gitu. Mah ini mah calon ada yang suka, ini orangnya. Tingali ku ibu nate. Gusti gordon kia atuh neng ya mah. Goreng dodonges maksudnya. Cungkring kia atuh eueuh deui leuwih alus. Neng mah anak mama atuh nilai 95, dia mah 2,3 atuh. Meni butut kia kalah keren jeung si bapak mah ayeuna butut teh. Dulu mah ngorana mah bagus. Kan kadang-kadang ya orang laki-laki tuh ada yang dulunya ganteng, bagus, setelah menikah itu jelas bentuk. Dulu otot kawat balung besi, wajah asbes, urat kabel, ayeuna mah ayut aga beuteung budayut eueuh tanaga. Bodag gitu kan. Dulu waktu mudanya di mehok. Mohek? Di mohak. Wah, iya dihabisin. Ini cung-cungkeun teh nya keren kan ya kitu ciga Arturo Pidal, terus siapa deh aya El Sharawi gitunya, wah dikitukeun teh. Atau kalau pemain drum ada drummer dulu yang anaknya Jelly Tobing saya lupa tuh, Iqmal yang dikitukeun. Nah, tapi sudah menikah tibalik di dia aya di luhur nu habisinnya. Jadi sebelah sini yang tumbuh dibiarin, yang dipangkas yang tengahnya yang habis. Dari sini sampai sini. Jadi dulu mah disebutnya hakim roda emas teh. Zaman dulu tuh. Ya teteh kalau ini di mohak, ini di mehok sih kan eta. Nah, dulu bapak kamu mah keren tah ieu fotona tuh keurangorana. Waduh, memang pernah jadi cover majalah, udah nikah teu boga bentuk tuh. Makanya ieu mah Gusti meuni cungkring kieu atuh neng neangan nu lain. Kenapa ibunya bisa ngasih pandangan begitu? Normal. Ini contoh aja, enggak gitu-gitu banget kali. Nah, atau misalkan ketika orang dilihat, ketika bapaknya memandang, neng bapak mani piling tuh nggak enak. Biasanya orang tua tuh pilingnya lebih tajam. Kenapa? Mereka normal. Kita mah lagi dibuai rasa cinta. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Orang tertipu pandangan karena 3 hal. 1 karena takut, 2 karena marah, 3 karena jatuh cinta. Itu mata nggak normal. Nu jatuh cinta mah tai kotok wae bau. Nyanti kotok pasti bau lah. Nah, yang jatuh cinta itu baru normal nanti kalau sudah menikah.
Orang yang takut normal pandangannya ketika dia sudah hilang rasa takutnya. Makanya satu, konsul nih pada orang tua yang lebih pengalaman. Mereka bisa memberikan pandangan. Nah, hemat saya jangan memaksakan kalau satu saat orang tuanya tapi puntennya yang bijak gitu kan. Karena ada orang yang kata dalam hadis tuh ketika datang orang yang soleh melamar anaknya, udah mah ganteng, soleh, kemudian ditolak. Nah, itu Allah murka. Makanya di sini mun datang teh, Pak, tahu nggak Pak? Allah tuh murka kalau datang seorang anak laki-laki melamar anak bapak dan dia soleh, Allah murka kalau penolak. Bapakna paling nanya, Ari Ujang emang soleh gitu, kan gitu merenanya. Tos apal sabara juz, baru setengah juz 30 eta gede. Ti Al-Qari'ah ka handap gitu. Sok ngaji ka mana? Henteu, kan bisa dilihat kan seperti itu. Itu ada indikatornya nanti. Makanya satu, lihat nih orang tuanya. Dua, kalau dia ngaji, kalau kita kan ingin lihat tuh ngajinya di mana nih. Dia datang ke gurunya. Makanya di komunitas tertentu itu ada murabinya. Lihat nih seperti apa. Dia gurunya bisa ngasih pandangan. Ke teman-teman saya di sini para jomblo ada sebagian yang saya sudah tahu dan saya bisa promoin, kayak yang barusan teman-teman sekalian yang tadi nge-MC itu juga belum dapat jodoh, khawatir teh. Jadi makanya kita doakan mudah-mudahan tahun ini ya. Ayahnya ada tuh belasan suka itu ayah berdoa-doakan. Mudah-mudahan tahun ini teman-teman sekalian nanti kalau nanti tampil lagi di kamera yang berminat hubungi aja ke sini ya nanti ya. Kirim aja CV-nya. Tipenya beliau mah gampang bisik ke saya, yang penting wios gelis asal soleha gitu. Benghar tuh masalah, benghar nggak masalah. Jadi yang penting soleha itu. Tapi udah lihat wajah kan nggak jelek-jelek banget kan, akhwat yang barusan kelihatan ganteng. Cuman kadang-kadang kegantengan seorang tuh nggak ada yang tahu itu masalahnya. Jadi kadang-kadang ada ganteng yang tersembunyi. Nah beliau yang tersembunyi atau tidak. Tapi lihat kalau laki-laki mah biasanya justru aura kegantengannya terlihat di usia 40 tahun. Seperti yang di depan. Nah, ya gitu kan 40 tahun. Kalau tadi MC mah acan 40 tahun gitu. Sok nipu ya teman mah. Makanya dipromoin tuh usia sudah mulai cukup lah untuk menikah. Kasihanilah dia. Jadi karunya tuh nge-MC-an we terus gitu kan. Nah, jadi lihat gurunya. Dia seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, cari informasi tentang dia, boleh kan? Tadi kan kata Nabi, bukan hanya cantiknya, kayaknya kau udah lihat kan, misalkan dari fotonya atau dari apalah gitu. Kemudian nanti kita lihat dulu siapa dia itu, orang mana, dia sekolahnya di mana juga boleh, kerjanya di mana. Bagi seorang perempuan wajar dia akan jadi pasangan hidup kita seumur hidup kita. Makanya kalau kita memilih boleh, kan ada orang yang geus teh tong loba penting pipilih teteh geus 35 geus asain udayekeun der weh ulah kitu atuh emang jualan kacang jeung bala-bala kitu payu gitu usia 35 nepi ka pokona mah asal laki-laki nu keresaheun ka abdi mangga we lah dek kumaha bentukna wios penting payu kan enggak gitu-gitu banget kali. Kenapa? Nikah ibadah dan kita ingin wafat husnul khotimah. Wafat husnul khotimah itu berarti harus punya pasangan suami atau istri yang soleh dan soleha. Satu saat kita meregang nyawa yang di sebelah kita adalah orang-orang yang soleh. Karena anak-anak yang soleh itu nanti lahir dari bapak dan ibu yang soleh dan soleha. Saya pernah sampaikan, lamun bapakna genderuwo, pamajikanna kuntilanak, anaknya pasti tuyul. Nah kalau yang soleh dan soleha mahnya anaknya tesaroleh gitu. Makanya nih cari informasi yang paling mendetail tentang orang itu. Kemudian yang terakhir nih, bagaimanapun ikhtiar kita, tanya pendapat orang tua, tanya bagaimana gurunya, lihat informasi seperti apa dia itu. Yang paling pokok kita serahin kepada Allah, kita istikharah. Bagaimana jarum hati kita dimantapkan. Jadi setelah istikharah apa yang saya lakukan? Segera untuk menyatakan diterima, menyatakan cinta atau menyatakan ditolak. Ya boleh gak menyatakan ditolak? Coba datang, Neng, setelah istikharah saya menyatakan bahwa Neng gak pantas jadi istri saya. Emang saha kamu gitu jauh gitu kan ayah. Nah, saya kalau menyatakan cinta jelas pasti ditolak, udah saya menyatakan cerai. Bisa?
Nggak bisa tuh datang ke perempuan juga datang mengajukan cerai. Artinya istihoroh, ya Allah, kuserahkan pilihanku kepadamu ya Allah. Berikan hamba ini keteguhan, kekuatan untuk segera menentukan pilihan. Baru endingnya terakhir eksekusi. Jangan banyak menunda-nunda waktu kalau kita memang sudah merasa mampu. Kata Rasul, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah? Mampu menikah di sini adalah bukan sekedar mampu menikah bab etanya, tapi dia mampu menafkahi. Menafkahi relatif. Gak usah menunggu kaya dulu, yang penting punya kerjaan yang menghasilkan. Walaupun kita sebulan hanya dapat 12 juta, 15 juta, nggak masalah. Sok sing berani menikah lah. Sing wani gitu. Banyak ahwat di sini yang siap kalau penghasilan kita cuman walaupun cuman 12 juta, 15 juta, penghasilan kita, setoran kita ke istri cuman 10 juta, insya Allah ahwat yang di belakang siap menanti. Hari itu mang 500.000 Ustad sabulan beli beas wae geus beak. Jigana ngaliwat tuh nggak poe diuyahan, paling gitulah. Jadi siapa yang sudah bisa, kerjaan nggak penting saya bilang. Ustaz apa harus bekerja dulu? Nggak penting, yang penting berpenghasilan. Jangan naon gawe terus tapi tengah hasil kena naon. Kerjaan banyak tapi teu menghasilkan buat nafkah. Yang penting tuh nggak apa-apa, nggak kerja juga, nu penting mah aya income na gitu. Kumaha carana? Duh katanya rek nungguan lilin kieu tah. Nungguan lilin. Nah, yang pokok apapun kerjaan kita yang penting halal dan menghasilkan. Enggak usah harus menunggu kaya terlebih dahulu. Kenapa? Quran menegaskan iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Bila kamu fakir, Allah akan mencukupkan dengan karunia-Nya. Jadi enggak ada jarang atau orang bujangan kaya. Kalau udah menikah minimal beunghar, boga coet, boga punya coet, punya mutu, apa coet bahasa Indonesianya? Punya rice cooker, punya kompor gas sendiri, punya serok, punya susuk, bukan itu pasang dianya, yang buat ini penggorengan, bahkan kelak punya rumah walaupun ngontrak. Nah, ini luar biasa, Allah akan bukakan itu. Makanya menjemput sesuatu yang mulia, maka harus ditempuh dengan cara yang mulia pula. Makanya teman-teman sekalian yang kira-kira sudah punya calon, sok enggal buru-buru lah. Bisik kabujeng kiamat, kabujeng omnicorn deui engke kaburu hese nikahna deui. Ya. Baik, saya kembalikan dulu kepada Bapak MC. Kalau ada hal yang mau disampaikan, mangga kita ada waktulah beberapa menit, silakan. Yang ikut live juga boleh lah. Kalau ada ya pertanyaan dibacakan, silakan. Kalau yang di live mungkin belum ada Ustadz. Tapi kalau dari teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh. Ini masih ada waktu, mungkin buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, silakan diacungkan aja tangannya, nanti aku nyamperin. Belum ada juga. Ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah ya meternya tamat. Coba buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, boleh sambil dicek dulu aja mungkin Ustadz di YouTube ya. Belum, nggak ada, tehurung ya. Okay. Tidak hurung. Oke, dari teman-teman mau ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan silakan. Kalau tidak ada cekip lah, alhamdulillah. Atau mau tips and trick mungkin dari Ustadz? Termasuk ini ya saya mau promoin kebelah dia kamera, masuk kamera tuh eta. Banyak sekasep kican bebenangan wae, ada kacida ieu. Belum ada ya teman-teman? Oke, kayaknya nggak ada Ustadz. Alhamdulillah, berarti beban saya tambah ringan. Jadi teman-teman sekalian yang sekarang belum diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menikah, kan ibadah ya nikah tuh. Maka kata Nabi, hendaklah dia memperbanyak saum. Yang sudah punya kemampuan sok menyatakan. Jangan takut ditolak. Ditolak itu resiko. Dan jangan putus asa baru ditolak sekali. Pokoknya mah nyatakan, Neng, saya suka mau via WA atau datang ke orang tuanya. Mohon maaf, saya mah enggak. Ya sudah, kalau begitu saya juga enggak. Udah beres. Simple. Jangan dibuat rumit hidup mah ya. Hidup kita udah rumit, jangan dibuat rumit karena ini. Kenapa? Bagi kita yang sudah ngaji, apapun yang terjadi itu sudah Allah tetapkan. Yang penting kita sudah berikhtiar menjemput sesuatu yang terbaik dengan cara yang baik. Bila kemudian sudah berikhtiar dan kita nggak menemukan, tenang. Misalkan gini, saya sudah nitip CP nih ke Alatip tuh, sudah nitip ke Ustadz Imam, tapi nggak dapat juga.
Sampai usia 28, 29, 30 berarti Allah masih beri kesempatan kita untuk banyak belajar. Kenapa? Bukankah kita akan menjadi seorang imam? Maka jadilah imam yang baik yang mampu menuntun makmumnya sehingga kelak makmum yang kita pimpin merasa nyaman karena punya imam yang baik. Salat dipimpin oleh imam yang baik, makmum nyaman, betah. Maka rumah tangga pun dipimpin oleh imam-imam yang baik seperti ini. Keur makara rasep, orang yang ngaji di alati mah keur makara rasep, saroleh, insyaallah dompetna geus ditilepkeun ke insyaallah-nya. Maka mudah-mudahan dengan kualitas imam yang baik, mampu membina makmum yang baik, akan kita melahirkan generasi yang terbaik. Itu barangkali yang bisa disampaikan, semoga di kesempatan yang lain kita bisa sambung kembali. Baru satu ayat tadi surat Ali Imran 103. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.